Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, NIM 18043081. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video webinar presentation untuk pertemuan ke-12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita langsung saja. Pada pertanyaan pertama ada pada buku Kelly. Jelaskan mengapa penting untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Salah satu tujuan utama manajemen pengetahuan adalah menggunakan praktik dan teknologi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan perusahaan. Di bawah ini ada 5 alasan penting kenapa knowledge management itu perlu bagi tiap organisasi. Yang pertama yaitu mempercepat akses terhadap informasi dan pengetahuan. Knowledge management memudahkan pencarian informasi atau orang yang memegang informasi yang Anda butuhkan. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan memungkinkan Anda bekerja lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan. Karyawan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan dengan mengakses pengetahuan seluruh organisasi saat mereka membutuhkannya. Yang ketiga yaitu menciptakan inovasi dan perubahan. Knowledge management memungkinkan individu untuk merangsang inovasi dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi dan memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi tiap unit operasi dan proses bisnis organisasi. Dengan mengakses informasi dan sumber daya yang lebih cepat ke seluruh organisasi, pekerja dapat bertindak lebih cepat. Seperti sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey & Co. pada bulan November 2011, di mana lebih dari 4.200 eksekutif diwawancarai di seluruh dunia, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi kolaborasi sosial telah memperbaiki proses bisnis dan kinerja organisasi secara umum. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Berbagi pengetahuan dan kolaborasi silang membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Pertanyaan selanjutnya yaitu masih pada buku Kelly, yaitu bandingkan dan kontraskan pengetahuan diam-diam dan pengetahuan eksplisit. Tacit knowledge atau pengetahuan diam-diam. Pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan, dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain, dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena explicit knowledge yaitu pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi karena umumnya merupakan pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah seseorang membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, dan jurnal tanpa harus datang langsung untuk mengajari orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan menjadi persyaratan mendasar untuk membuat
sistem manajemen pengetahuan berjalan dengan baik. Infrastruktur knowledge management menyediakan dukungan untuk pengalokasian sumber daya, pengambilan keputusan, dan praktek inovatif sehingga yang berhubungan dengan pembuatan, penyimpanan, penyebaran pengetahuan dapat berjalan dengan baik. Dalam lingkungan organisasi berbasis pengetahuan, manajer biasanya merangkap menjadi seorang knowledge worker, yaitu seorang fasilitator maupun juga menjadi seorang partner, ketimbang menjadi seorang pengelola dan mengatur penugasan kerja dan aktivitas yang ada. Infrastruktur teknologi menyediakan mekanisme dan alat di mana individu yang ada dapat saling bertukar dan membagi informasi dan pengetahuan. Infrastruktur sosial membantu mata rantai antara pencatatan pengetahuan dan penyebaran pengetahuan dengan cara berikut. Yang pertama, mengarahkan dan mendorong terjadinya interaksi sosial maupun profesional antara anggota organisasi dengan kolega, klien, maupun dengan stakeholder lainnya. Yang kedua, memberikan wawasan pada konteks pengetahuan, termasuk nilai dan prioritas yang dijalankan. Yang ketiga, membantu menciptakan arti dan mengidentifikasi tujuan aktivitas yang dijalankan. Yang keempat, mengarahkan pemahaman anggota untuk memprioritaskan hal apa yang penting secara strategis. Mekanisme manajemen pengetahuan adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Mereka mengaktifkan sistem manajemen pengetahuan dan mereka sendiri didukung oleh infrastruktur manajemen pengetahuan. Mekanisme manajemen pengetahuan mungkin atau mungkin tidak memanfaatkan teknologi, tetapi mereka melibatkan beberapa jenis peraturan, organisasi atau sarana sosial atau struktural untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management sistem tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge sistem tersebut. Knowledge management contoh perusahaan yang akan saya jabarkan yaitu PT Pertamina. Knowledge management pertama kali diterapkan Pertamina pada tahun 2008 yang dikelola oleh tim Knowledge Management Pertamina atau KOMET. Dengan bertumpu pada 4 komponen yang berperan dalam strategi perubahan, yaitu pedoman, infrastruktur, people, dan kepemimpinan. Pertamina menciptakan sistem pengelolaan program inovasi melalui kegiatan Continuous Improvement Program atau CIP. Dengan menerapkan prinsip Delta, 8 langkah 7 alat, dan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Pengelolaan CIP dilakukan oleh Person in Charge atau PIC. Dengan kegiatannya yang terdiri dari pelatihan CIP, rencana pelaksanaan forum presentasi, hingga pelaksanaan audit CIP. Pada setiap tahunnya, Pertamina mengadakan forum inovasi sebagai puncak pelaksanaan forum presentasi prestasi CIP di seluruh unit atau region atau anak perusahaan. Pertamina mendefinisikan model intelektual dan 3
kategori yaitu yang pertama human capital, dengan melakukan evaluasi dan memonitoring melalui talent pool serta diskusi melalui community of practice. Yang kedua yaitu enterprise capital, melalui sistem tata kerja, sistem manajemen, haki, dan pengelolaan aset pengetahuan. Terakhir yaitu customer capital. Setiap tahunnya Pertamina menyelenggarakan customer loyalty dan customer satisfaction survey. Dengan adanya modal intelektual, Pertamina mampu meningkatkan bisnisnya pada energi panas bumi, mengakuisisi beberapa blok di dalam negeri, dan berbagai di coal-bed maintenance atau CBM. Selain itu, Pertamina memfasilitasi sharing knowledge melalui aktivitas yang diselenggarakan oleh Komet yang terbagi menjadi aktivitas online dan offline. Untuk kegiatan offline dapat berupa forum dan media. Sedangkan untuk online dengan sistem informasi terintegrasi yang bernama Portal Komet. Nah, selanjutnya ada pada buku ke London, yaitu bagaimana manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent dan Lundy. Sargent dan Lundy terkenal karena pengetahuan industrinya, keahlian teknik, dan pekerjaannya yang berkualitas tinggi, yaitu kira-kira 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para ahli karyawannya dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan bertahan di perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Yang B, Sargent dan Lundy mencoba untuk memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena percaya bahwa mereka adalah orang-orang terbaik untuk pekerjaan itu. Yang C, memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan alat, sumber daya, dan mereka membutuhkan untuk mencapai keunggulan di sepanjang karir mereka. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi oleh Sargent dan Lundy, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang menyebabkan masalah ini. Pada manajemen Sargent dan Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan mengambil pengetahuan bisnis yang kritis dengan mereka. Pada organisasi, meskipun teknisi memiliki akses database pengetahuan tentang proses dan prosedur perusahaan yang terdokumentasi, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan merekrut sekelompok besar rekrutan baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman termasuk pengetahuan diam-diam mereka kepada karyawan baru dimanapun mereka berada. Pada teknologi, fasilitas pelatihan dan pembelajaran perusahaan perlu dipusatkan dan dirombak
agar lebih mudah bagi para ahli untuk berbagi pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan diam-diam. Selanjutnya yaitu jelaskan solusi yang dipilih untuk masalah ini, apakah itu efektif, mengapa atau mengapa tidak, seberapa besar hal itu mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajarannya dan mengimplementasikan platform manajemen talenta baru berdasarkan SAP SuccessFactors Learning Management System. SAP SuccessFactors adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud yang mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi. Sistem manajemen pembelajaran, manajemen kinerja, bisnis sosial, dan perangkat lunak, perekrutan, analitik, sumber daya manusia untuk memungkinkan perusahaan mengelola karyawan secara lebih strategis dan memaksimalkan kinerja mereka. SAP SuccessFactors menyediakan kemampuan terperinci untuk melaporkan dan melacak pengembangan karyawan baru. Bekerja sama dengan berbagai ahli dan pakar sarjana dan Laudi menggunakan SAP SuccessFactors untuk mengembangkan program pelatihan dan rencana pembelajaran untuk teknologi tertentu. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir yaitu masalah manajemen organisasi dan teknologi apa yang harus ditangani dalam memilih dan menerapkan solusi. Isu-isu yang dihadapi dalam memilih solusi tersebut antara lain yaitu pada manajemen. Sarjana Laudi menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja harian mereka sehingga perusahaan menerapkan SAP Jam, yaitu program sosial berbasis cloud SAP. Penggunaan SAP Jam semakin memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan seiring kali secara real time. Pada organisasi, platform sosial baru Sarjana Laudi menampilkan forum diskusi online yang mencangkup segala hal. Karyawan baru yang memiliki pertanyaan dapat terhubung dengan pakar melalui SAP Jam yang hanya dengan beberapa klik pada mouse, para ahli nantinya menanggapi pertanyaan berbagai pengalaman mereka. Pada teknologi, fokus utama SAP Jam adalah pada grup diskusi. Ketika penggunaan masuk, mereka sajikan beranda yang menunjukkan acara grup diskusi. Mereka dapat menelusuri feed tertentu atau seluruh grup untuk melihat topik yang menarik dan melihat bagaimana pemecahan masalah yang dibahas pada forum melalui pertemuan, referensi, dan solusi yang mungkin berguna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.